Allah ketika menurunkan wahyu-wahyu, perintah-perintah ataupun larangan yang mau disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu melalui siapa, Pak? Melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Wa atuz zakah perintahnya. Begitu pula mengenai masalah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tertulis, Pak. Tapi masalah sholat kenapa sampai Nabi Muhammad diundang? Nah, disinilah, Pak, kita mesti bahagia, mesti kita syukuri, mesti kita jaga, mesti kita rawat, mesti kita openi, dan kita laksanakan itu yang namanya sholat. Sholat kalau disambungkan dengan pernyataan Bapak Ketua, Bapak Haji Pardi, silaturahim, itu pun dalam rangka silaturahim dengan Allah. Sholat itu asal katakan sila. Sholat di dalam Al-Quran ditulisnya nggak pakai wawu lam alifnya, pakai lam alif, nggak pakai lam alif, pakai wawu. Ketika nggak ada harokatnya, ketika nggak ada sandangnya, bisa saja dibaca salut, bisa saja dibaca sholat, ya kan? Bisa saja dibaca sholut. Tuh. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang sholat. Ketika kita mengungkapkan kekaguman kepada teman kita, kepada kolega kita, kepada saudara kita, hebat. Dengan bahasa gaulnya apa? Saya mah salut sama Bapak Sujati itu. Berarti orang yang melaksanakan sholat, orang yang salut. Tuh. Bayangkan Al-Quran, Pak, ketika diteliti, Masya Allah, membuahkan keilmuan, Pak. Tidak akan kurang. Jadi mesti kita percayai bahwa Al-Quran itu bukan bikinan orang, bukan bikinan Nabi, bukan bikinan Rasul. Itu mutlak kalam-kalam ilahi, nggak bisa diragukan lagi, Pak. Hurufnya pun bermakna. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, ya, agar kita bisa mendapatkan quotation kata-kata mutiara yang berserakan yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi, Pak, mengenai masalah sholat. Hadiah asal kata huda tehnya hidayah itu asal kata hadiah, pawewe, pemberian, tanda apa? Tanda berbunga, ya, Pak. Itu hadiah. Suatu hadiah, Pak. Maka mesti kita dijaga, dirawat, ya. Apalagi ditingkatkan kualitasnya dari mulai wudhu sampai kepada syarat takbiratul ihram, mesti kita pelajari biar termasuk sholatnya itu berkualitas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Inna sholata, terus apa? Ada yang apa enggak? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan nahi dan atau perbuatan jahat atau perbuatan kemaksiatan. Nah, kita mah masih termasuk STMJ, ya, Pak. Kita mah masih termasuk STMJ. Tahu nggak, Pak, STMJ? Nah, STMJ. Nah, alhamdulillah 100 buat siapa ini namanya, Pak? Pak Suryana. Pak Suryana 100, Pak. Orang Majalengka. STMJ Ibu singkatan sholat terus maksiat jalan. Ayan tuh gitu, Bu. Ayan tuh. Di diemah alhamdulillah ayah. Buka di luar imannya, Pak. Masih STMJ. Jangan-jangan ketika sholatnya tidak berkualitas, tapi tulung, Pak. Andaikan
Ada orang yang belum mau sholat, yang masih belang gentong. Ya, tolong jangan kita hina, jangan kita cibir, jangan kita vonis neraka. Tolong Pak, ini tolong. Yang lebih baik kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kami, teman kami, sahabat kami, tetangga kami, kaum kami, mudah-mudahan Engkau berikan hidayah agar mereka mau melaksanakan itu. Nah, untuk kitanya harus bersyukur. Masih mau melaksanakan. Nah, itu. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia hidayah-Mu hingga kami masih bisa mengerjakan salat. Itu perintah Allah Pak, ya Pak. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat anugerah hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Laula an hadanallah, kalau tanpa ada anugerah nikmat hidayah-Mu, kami tidak akan menjadi orang seperti ini. Jelasan Pak. Indah Al-Quran itu Pak. Masya Allah, banyak motivasi untuk kenyamanan hidup kita Pak. Apa sebabnya kita dilarang berusaha jangan sampai mencibir, menyombongkan? Bisa saja ketika hidayah yang udah diberikan kepada kita dicabut kembali oleh Allah. Bisa terjadi kita berbuat jahat melebihi orang yang telah jahat. Wa may yudlillahu fala hadiyalah. Siapapun orang yang sudah disesatkan oleh Allah, sudah dicabut hidayahnya oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak ada seorang pun yang sanggup bisa membukakan kannya hidayah Pak. Quran itu Pak. Setelah disesatkan oleh Allah, apa yang terjadi Pak? Wa yadharahum bi tughyanihim ya mahun. Maka dia akan dibiarkan, maka dia akan disorkan, maka dia akan dilepaskan oleh Allah, terombang ambing di dalam kesesatan. Naudzubillah summa naudzubillah min. Maka jagalah Pak hidayah Pak. Sholat jaga Pak. Punten. Ya. Sebelum kita apal artinya, jangan merasa kecil hati Pak. Yang penting diniatan saya mau mengabdi kepada Allah. Terus belajar dan terus belajar untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam surat tersebut. Ngaduk terus menerus kita belajar sampai enggak ngerti-ngerti, tidak akan dimarahi oleh Allah, tidak akan mendapatkan dosa Pak. Kita sering sekali terjadi, termasuk simkuring, termasuk diri saya, suka ketipu, suka terjebak oleh hasil dan tidak hasil. Yang lebih bahayanya ketika kita berhasil menjadi lupa diri. Ketika gagal lebih parah lagi, sampai ada orang yang gantung diri, terjebak gitu. Allah tidak melihat hasil dan tidak hasil. Allah tidak melihat kaya dan miskin. Allah tidak melihat pintar dan bodoh. Allah tidak melihat pejabat atau masyarakat. Yang Allah lihat adalah etos kerjanya Pak, usahanya, berupayanya. Itu yang Allah lihat. Kenapa yang namanya Bob Hasan terang gak? Terang. Yang sekarang nama Haritanu Sudibyo terang lain. Ai kenal mancanya abdi sami terang di TV, seorang sering iklan. Dia itu seorang konglomerat. Artosna seur disebutnya kayak miliarder. Waduh.
dia nyumbang 50 juta. Hebat nggak Pak? Hebat. Gede nggak? Gede. 50 juta Pak, ya Pak. Dan harus sekedik Pak. Kamu bagi simpuli, waduh hebat. 50 juta. Di sisi lain ada seorang perempuan tukang buruh tani yang namanya Bitarmi. Bitarmi, tukang buburuh ngoyos, buburuh ngoret, buburuh ngaladak, buburuh ngarambet, yang penghasilannya sehari cuma 75.000 Pak. Bayangkan, cuman bisa nyumbang dia 5.000. 5.000 Pak. 5.000 kali 50 juta. Secara nominal finansial lahir ya besar mana Pak? 50 juta. Waduh hebat. 50 juta. Iya Bitarmi, tukang bubur tani cuma nyumbang 5.000. Wah, jangan dulu kita hina, jangan dulu kita cibir, jangan dulu kita abaikan. Siapa tahu walaupun hanya nilai 5.000, di sana pahalanya lebih besar. Haritanu Sudibyo nyumbang 50 juta, dia tidak merasa kehilangan apa-apa Bu. Mobilnya masih mobil Mercy S600, mobilnya ber-AC, di dalamnya ada musiknya. Dia naik mobil sampai bersandar ngebahai cek orang nam Sunda mah gitu Pak, sambil menikmati lagu Celine Dion yang judulnya The Power of Love. Wah gitu ya Pak. Amun di orang nama naon Evita Mala lah ya. Istaria murinya Pak, enak-enak terus sentuh-sentuh Nining Meida.